Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ketika saya tamat SD di kampung, saya mau masuk pesantren. Kira-kira 15 km dari rumah saya. DDI Kabalangan. Pimpinannya waktu itu Kiai Haji Abdurrahman Ambodaleh almarhum. Besar itu pesantren. Tapi ketika saya menyampaikan hajat saya kepada bapak saya waktu itu, dia katakan, saya tidak bisa sekolahkan kamu di pesantren. Pesantren kan waktu itu lebih mahal daripada sekolah umum. Pesantren harus bayar biaya pondok, asrama, uang makan, cuci pakaian dan lain sebagainya. Sementara sekolah umum cukup bayar OSIS, BP3, uang pramuka. Ya kurang lebih 2 kali lipat lah sekolah pesantren dari sekolah umum. Saya protes waktu itu. Saya bukan mau beli motor. Saya mau sekolah agama. Bapak saya bilang saya tahu, tapi saya tidak bisa sekolahkan kamu. Saya ngadu kepada Allah, saya protes kepada Allah. Saya tamat SD. Kenapa orang tuaku miskin? Saya tidak terima. Saya alhamdulillah sejak SD rajin ke masjid. Akhirnya saya sekolah SMP yang lebih dekat dari rumah saya, 2 km. Ya jalanlah dari rumah ke sekolah waktu itu. Tamat SMP, saya lupakan sudah untuk niat sekolah pesantren. Saya masuk SMA ke Makassar, merantau. Tamat SMA, saya kuliah di Unhas. Tamat SMA, bapak saya tidak mau kalau saya sekolah umum. Saya lulus di Sospol, sosial politik. Bapak saya bilang, apa itu sekolah politik? Sekolah itu kan tipu. Bapak saya kan almarhum tidak punya sekolah. Taunya politik itu tukang tipu. Apa kau sekolah politik? Saya tidak mau kau jadi tukang tipu. Saya kau mau sekolah ustaz. Karena waktu itu sudah mulai dikenal Zainuddin Emsek. Saya daftarlah di IAIN Alauddin, Institut Agama Islam Negeri, yang sekarang menjadi UIN. Waktu itu saya tamatan SMA pasti kewalahan masuk di sekolah agama. Maka saya mengambil jurusan, niat saya mau masuk di jurusan pendidikan agama. Dengan niat jadi guru agama, fakultas tarbiyah kalau pendidikan agama. Takdir Allah, waktu itu belum pakai komputer orang daftar, pakai pensil. Yang saya lingkari peradilan agama. Jauh sekali itu kan. Pendidikan agama dengan peradilan agama. Pendidikan agama di tarbiyah, peradilan agama di syariah. Lulus saya. Wah, kewalahan saya di dalam. Saya merahasiakan kuliah di Unhas karena bapak saya tidak mau kalau saya sekolah di Unhas 3 semester. Saya rahasiakan kalau saya kuliah rangkap. Ketahuan juga. Marah bapak saya. Mana bisa kau sekolah 2? 1 aja orang setengah mati. Apalagi 2 tempat kuliahmu. Tidak mungkin. Saya bilang kasih saya waktu. Dengan izin Allah. Bisa selesai dua-duanya. Selesai di Unhas. Cepat. 3 tahun 8 bulan. Bahkan saya masuk golongan wisudawan terbaik. 3 tahun 8 bulan. Di IAIN saya selesai 7 tahun. Dengan IP 2,1. Dosen saya waktu itu, pembimbing saya namanya Ibu Nur Huda Nur. Nah itu pembimbing skrip saya. Dia bilang, capek sudah saya lihat mukamu. 7 tahun kuliah. Teman saya sudah pada selesai, saya masih babak belur. Saya sudah mau di DO waktu itu Pak Kiai. Sudah dikasih surat mau DO. Sama dekan saya namanya almarhum Profesor Dr. Basok Midong, ahli hadis. Oh dikasihlah saya surat
DO. Masuklah saya di kamar dekan. Dilihat, Dasat Latif, bukan kamu yang selalu menulis di harian Fajar. Saya selalu menulis opini, rubrik opini. Saya, Ustaz, di situ tertulis penulis adalah mahasiswa pasca sarjana Unhas. Iya, saya pasca sarjana di Unhas sekarang S2. Bagaimana caranya? Nah, kau belum selesai. Saya bilang, saya sudah selesai di Unhas. Sebenarnya saya bukan goblok. Saya bilang gitu. Saya tidak selesai di sini bukan karena saya goblok, cuma karena waktu saya kurang. Karena saya kuliah juga di Unas. Oh, dia terharu. Dikasihlah saya waktu untuk menyelesaikan mata kuliah yang tertinggal. Hampir 20 mata kuliah. Dikasih saya 4 bulan. Alhamdulillah selesai juga. Selesai S2. Ambil lagi S3. Diangkat jadi dosen. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Tanpa sekolah di pesantren, makanya adik-adik sekalian menjadi. Setiap saya melihat adik-adik sekolah di pondok, saya terharu. Kalian habis bersyukur. Tidak semua orang diberi nikmat oleh Allah seperti kalian. Coba, jam berapa sekarang? Jam 5, hampir jam 5. Umur-umur seperti kalian semua di kota, di luar, belum bangun, masih tidur. Pun kalau mereka bangun, apa ngambil Quran, apa ngambil zikir, apa mengingat Allah, apa memuji Allah? Tidak, ngambil handphone, chatting, hai, bye, beleng-beleng. Coba, alhamdulillah, kalian nanti selesai ini sarapan. Hakul yakin sarapanmu halal. Bukan hasil korupsi orang makan di sini. Bukan hasil sogok. Bukan hasil nipu. Halal 100% yang kalian makan. Coba. Sudah makan. Bercengkrama lagi sama teman. Mana ada temanmu di sini yang jahat? Temanmu di sini penghafal Quran. Temanmu di sini belajar agama. Bukankah 7 golongan di padang mahsyar kelak yang dilindungi oleh Allah? Satu di antaranya mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah, bukan karena sinetron. Bukan berpisah dan bertemu karena sepak bola. Bukan berpisah dan bertemu karena kampanye, tapi berpisah dan bertemu, berpisahnya karena Allah. Nah, kalian semua lain. Di pondok kan tidak enak, Ustaz. Makan tempe, sate, sayur tempe. Masih mau tidur dibangunkan, pak. Iya toh, bang. Iya kan? Tapi jangan putus asa. Romai Rama berkata, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Itu kata lagu. Itu lagu saya waktu kecil. Ya toh? Sekarang lagunya anak-anak, putar ke kiri, nona, putarlah ke kiri. Beleng-beleng. Apa haram lagu? Tidak, tergantung lagunya. Kalau lagunya nasihat ya boleh lah. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Tidak ada berani. Semua mati. Lagu-lagu seperti itu boleh. Yang tidak boleh itu ya lagu-lagu jorok. Pulang-pulangku berbadan 2. Wih, hamil dia pulang. Nah, adik-adik sekalian, nah tentu sekolah agama Allah janjikan maqamam mahmud, diangkat derajatnya. Derajat di dunia, derajat di akhirat. Maka adik-adik sekalian, kalian harus bersyukur kepada Allah bisa mondok. Manfaatkan dengan baik.
Jangan sampai sudah mondok makannya sate, apa itu? Sayur tempe, tidurnya terbatas, tidak pernah pegang handphone, tidak pernah lihat cewek, dibatasi, lihat pun sedikit-sedikit saja. Iya toh? Kalau kalian sudah tidak serius pula sekolah, tidak menguasai kitab, lalu apa yang kalian mau banggakan ke luar nanti? Teman-temanmu di luar, oh dia enak di hidupnya, dia ke mall, naik sepedaan, ya. Bajunya enak yang dia mau pakai, makannya nyaman, meskipun nanti belum tentu masa depannya baik. Tapi paling tidak dia sudah nikmati kebebasan sebagai anak remaja. Tapi kalau kalian sudah di sini, di pondok sini, lalu keluar tidak menguasai kitab, waduh, orang akan jadikan contoh. Ngapain kau sekolah pesantren itu? 6 tahun sekolah di pesantren, pengangguran. Jadi angkat marwah ini pesantren. Saya anak santri, saya pemimpin masa depan. Saya santri, saya pengusaha masa depan. Saya santri, saya jadi ulama masa depan.